بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi al-millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat At-Takatsur. Disebutkan tentang sebab turun daripada surat At-Takatsur ini adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah tentang ayat yang pertama dari surat At-Takatsur, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kaitannya dengan dua ayat ini, dari ayat-ayat yang pertama surat At-Takatsur disebutkan ada dua kabilah dari suku kaum Ansar, yaitu Bani Harithah dan Bani Harith. Mereka ini saling membanggakan diri mereka, saling membanggakan diri tentang kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, hingga salah satu kabilah kemudian mengatakan kepada yang lain, apakah di antara kalian ini ada fulan ibn fulan, seorang yang termasuk tokoh di antara mereka. Lalu kemudian yang lain mengatakan, di antara kita ini ada fulan ibn fulan, kamu ada siapa? Maka ditunjukkan di antara mereka kelebihan dari diri mereka sendiri, sampai disebutkan bahwa mereka itu datang ke kubur, ke kubur-kubur orang-orang Ansar sambil menunjukkan kepada kubur tersebut, ini loh fulan ibn fulan, kalian ada enggak? Menunjukkan ke kubur tersebut dan membanggakan diri mereka atas apa yang mereka miliki, orang-orang terdahulu di antara mereka. Nah, semacam inilah akhirnya mereka bermegah-megahan, sehingga kemudian telah melalaikan mereka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i, meriwayatkan dari Abdullah bin Syikhir mengatakan, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau itu masih membaca surat At-Takatsur. Dibaca oleh beliau sampai selesai, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Seorang anak Adam, manusia, kita ini kadang berusaha untuk kemudian mendapatkan harta, dan itu yang kemudian kita selalu inginkan, hartaku, hartaku. Yang dalam pikirannya seseorang pasti itu adalah untuk mendapatkan sesuatu lebih. Hartanya, pagi bangun bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan harta, tidak tertidur kecuali lelah memikirkan harta. Manusia keadaan semacam ini. Padahal Rasul mengingatkan, wa hallaka min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Padahal bukankah harta yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu makan sehingga sudah habis, kemudian atau kamu pakai sehingga menjadi usang pakaian kita, au tasaddaqta fa amdait, atau kamu berikan kepada yang lain maka sudah lewat harta kamu itu, sehingga itulah yang dinamakan harta seseorang.
Jadi yang namanya harta itu kan segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Warizqu kullu man tafa walau kana muharrama. Ya, disebutkan dalam pembahasannya, rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapat ambil manfaatnya. Ya. Kalau kita punya uang, ya kita pegang di tangan kita, selama uang ini belum kita manfaatkan, maka itu bukan rezeki kita. Ya. Bukan rezeki kita. Begitu kita manfaatkan buat makan, ya. Kemudian kita makan. Makan itu pun kalau belum kita makan, kita belum mendapatkan bagian rezeki kita. Ya. Kita dapat makan sebesar ini, lalu kemudian ternyata diambil oleh orang lain, bisa saja. Ya. Bukan, ini berarti bukan rezeki kita. Sesuatu itu yang kita pegang, ya, bukan berarti hartanya, tetapi yang dimanfaatkan oleh orang tersebut, yang sudah diambil manfaatnya, itulah namanya rezeki seseorang. Ya. Sehingga dikatakan oleh Rasul SAW bahwa hartaku itu apa toh sebetulnya? Sesuatu yang sudah dimakan habis, ya. Itu rezeki. Ya. Kemudian apa? Aula bista, pakaian yang kamu pakai kemudian usang, sudah. Kemudian atau sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain, sudah habis itu. Ya. Maka itulah rezekinya seseorang, hartanya seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW memberikan beberapa makanan, ya, beberapa uang dalam satu riwayat kepada sahabat Sayyidatuna Aisyah pada saat itu, istri Rasulullah SAW. Setelah Rasul mengirimkan itu, Rasul masih di masjid, ya, berharap bahwa uang itu dibagikan kepada yang lain, ya. Kemudian datang setelah Rasul dari masjid menanyakan, wahai Aisyah, berapa yang tersisa? Ya, berapa yang tersisa? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, 9 sudah saya bagikan kepada yang lain, yang tersisa tinggal 1. Ya, yang tersisa tinggal 1 makanan 1 dirham ini, kata Sayyidatuna Aisyah. Jawab Rasulullah SAW, yang tersisa itu bukan 1 wahai Aisyah, yang tersisa itu yang 9. Ya, yang tersisa itu yang 9. Yang 1 kita bakal makan habis, ya. Tetapi yang tersisa, yang 9 yang kamu bagikan kepada yang lain, itu nanti kamu akan dapatkan di akhirat, itu yang tersisa, ya, benar-benar tersisa didapati nanti di yaumil akhir. Semacam itu seharusnya kita, ya, berpikir, ya. Berarti harta kita itu yang kita bagikan sama orang lain, ya. Maka banyak-banyak membagikan kepada yang lain supaya kita dapati harta yang banyak nanti di yaumil qiyamah. Cuman keyakinan, ya, kurang yakin, ya kita akan mengambil harta itu untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga kita harus pupuk bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, kaitannya dengan surat At-Takatsur kandungannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, sesungguhnya kalian ini telah bermegah-megahan, ya. Kemudian bermegah-megahan dengan apa? At-takatsur, membanggakan diri dengan banyaknya sesuatu, ya. Banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya pengikut, ya. Ini seseorang akhirnya membanggakan dengan, ya, banyaknya sesuatu, alhaqumut, ya, sehingga kemudian membuat kalian lalai, ya, dengan selalu bermegah-megahan. Seseorang pada saat ini berusaha untuk membanggakan diri di hadapan orang lain, walaupun tidak dibicarakan, walaupun tidak diomongkan kepada orang lain, walaupun dia tidak mengatakan, oh ini loh saya punya rumah lebih besar daripada yang lain, ya. Pasti itu tidak akan dibicarakan, tapi ada dipendam di dalam hati, ya. Halnya, keadaannya ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa dirinya mempunyai kelebihan, ya. Maka kemudian dibangunlah rumah yang sangat besar, ya. Untuk apa? Orang lain biar tahu bahwa dirinya punya harta lebih daripada yang lain, walaupun lisannya tidak bakal ngomong, tidak bakal dia bicara tentang hal tersebut, tetapi hatinya sebetulnya ingin membicarakan.
Kemudian dia akan tunjukkan mobilnya, dia akan tunjukkan pakaiannya, dia tunjukkan keadaan dirinya, sesuatu yang mempunyai kemewahan lebih daripada yang lain, dan itu yang dipikirkan oleh manusia, sehingga itu membuat lalai diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, kalian sibuk dengan kemudian berusaha memperolehnya, memperbanyak harta dan kemudian anak dan pengikut, sehingga kalian kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hingga kalian datang ke kubur kemudian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kemudian kalian ini mati menjemput kalian, sedangkan kalian masih dalam keadaan seperti itu ya. Masih dalam keadaan lalai, masih dalam keadaan berusaha membanggakan diri, ternyata datang kematian kepadanya ya. Jadi angan-angannya masih terus ya, hatinya masih sibuk dengan dunia, ternyata waktu sudah berhenti ya. Seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu kesempatan. Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat juga dengan apa ya, dengan gambar ya. Sekarang kan pendidikan sekarang ini harus dengan berbagai cara metode. Rasulullah SAW itu sudah mengajar sahabatnya dengan berbagai metode, baik dengan bicara Rasulullah SAW, baik dengan perbuatan Rasulullah SAW, praktek Rasulullah SAW, dan juga lewat menggambar sesuatu ya. Maka kemudian digambar oleh Rasulullah SAW dengan sederhana. Di tanah Rasulullah SAW gambarkan ada kotak ya, yang digambar oleh Rasulullah SAW. Sedangkan di tengah kotak itu ada buat garis yang sangat panjang sekali, melebihi daripada kotaknya. Sedangkan di antara garis tersebut Rasulullah SAW membuat ya, apa istilahnya, garis-garis kecil ya. Kata Rasulullah SAW, ini hidup manusia, kotaknya itu adalah hidup manusia, sedangkan garis ini adalah angan-angannya yang panjang melebihi daripada hidupnya dia. Hidupnya satu kotak ini, tapi kemudian garisnya melebihi ya. Sedangkan ini garis-garis yang kecil adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Lepas daripada satu garis ini maka menuju garis yang lain, lepas dari ujian ini menuju musibah yang lain. Enggak bisa lepas manusia daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita ya. Sampai di mana keadaan diri kita, dan kemudian belajar enggak kita ini dari pengalaman yang lalu. Dulu mungkin kita itu masih banyak ngeluh ya, tapi kita lihat enggak ada manfaatnya. Buat apa ngeluh ya? Sehingga kemudian ayo belajar ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita memperbaiki keadaan kita. Dulu yang banyak kita ya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, harusnya kemudian ternyata ya, keliru apa yang saya lakukan kemarin, sekarang ada musibah lagi, bagaimana kita menyikapi. Semakin kita pandai, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Sesungguhnya seorang yang meninggal dunia itu akan diikuti oleh 3 hal, tetapi sesungguhnya yang akan tetap terus bersama mayit itu hanya 1, yang 2 kembali. Apa itu? Dikatakan oleh Rasulullah, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Sesungguhnya mayit itu akan diikuti dengan keluarganya, hartanya, kemudian amalnya. Sedangkan kata Rasulullah, yang kembali dari 3 tersebut 2, yaitu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya, dan tersisa 1 yang akan terus bersama dengannya hingga nanti yaumul qiyamah. Apa itu? Amalnya ya. Amal yang dilakukan tetap akan terus ada. Sesungguhnya harta dalam hukum fikihnya itu, orang kalau sudah sakit ya, sudah sakit parah, dia akan meninggal, maka dia itu hanya diberi kesempatan untuk membelanjakan hartanya 1/3 harta. Sudah nggak boleh lebih ya, sudah sakit ya.
sudah sakit parah, sudah mau mati, kata dokter ini sudah nggak bisa lagi diobati, kebanyakan mati. Ya, maka hukum fikihnya kalau dia mau kasih tulis sodakoh ini, sodakoh itu dan sebagainya, cuman bisa sepertiga dok. Ya, cuman bisa sepertiga, nggak bisa lebih. Ya. Mau kasih masjid, mau kasih madrasah, mau sodakoh ini semua hanya bisa sepertiga. Nah, belanja sampai sakitnya saja ya sepertiga, ya semacam itu. Nah kemudian dari sepertiga hartanya lebihnya buat siapa? Sudah buat ahli waris. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya yang mewasiatkan kepada keluarganya, kepada seseorang, yang namanya wasiat itu kan kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Kemudian mewasiatkan kepada selain ahli warisnya, kata Rasulullah SAW, ketika itu sahabat mengatakan 2/3 mau diberikan, kebanyakan. Ya. Setengah ya Rasulullah, terlalu banyak. Ya. Kemudian terakhir 1/3 ya Rasulullah, 1/3 itu boleh tapi itu sudah terlalu banyak. Ya. Paling maksimal itu adalah 1/3 harta untuk wasiat, sehingga 2/3 sudah milik daripada ahli waris. Kalau ahli waris tidak setuju, ya sudah nggak jalan. Ya, wasiatnya tidak jalan. Yang lebih daripada 1/3, maka kita lihat harta sudah lepas. Ya. Begitu sakit sudah lepas dari cengkeraman dirinya. Yang dulu dia berusaha untuk dapatkan, kesel-kesel, ya ternyata setelah sampai sakit ya sudah lepas dari kepemilikannya, dia sudah lepas. Kemudian keluarganya ya nangis-nangisnya masih berharap harta waris, ya masih berharap harta waris. Kemudian setelah itu diantarkan, selesai tanggung jawab, pulang kembali ke rumahnya. Mau disalahkan? Tidak bisa disalahkan. Ya. Hidup harus berlanjut. Ya. Tetapi mau diapakan? Ya, memang keadaan pasti semacam ini. Lalu kemudian yang tersisa bagi diri orang tersebut adalah amalnya. Dulu pernah sedekah, ya, akan menemani dia di alam kubur. Dulu pernah zikir, dulu pernah sholawat, dulu pernah mengaji Al-Quran. Ini ya, amalnya yang kemudian akan tetap terus kepada orang tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada seseorang yang kemudian ketika di alam kubur ada makhluk yang sangat menyenangkan dia, membuat gembira dia, datang kepadanya. Ya. Lalu tanya, kamu ini siapa? Ya, saya adalah kesenangan yang pernah kamu masukkan kepada saudara kamu. Ya. Nah sekarang kesenangan itu akan menemani kamu sampai nanti yaumul qiyamah, ya. Sampai kamu dibangkitkan. Dulu pernah membuat senang orang lain, ya. Bukan mencemooh orang lain, bukan ngejek orang lain, bukan menghina orang lain, bukan menyakiti hati orang lain, tapi membuat senang orang lain dengan suatu pemberian atau apa saja yang membuat senang orang lain, maka itu akan menemani dia sampai nanti di yaumul qiyamah. Maka berusaha kita membuat senang orang lain, sehingga akan membuat senang kita nanti di yaumil akhir. Rasulullah SAW juga bersabda, yahrimu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu itsnan, al-hirsu wal amal. Ya. Sesungguhnya anak Adam, manusia dalam hal ini menua, ya, berlanjut menjadi tua, tetapi sesungguhnya ada dua hal pada dirinya tetap tidak menua, terasa muda terus. Apa itu? Al-hirsu wal amal, tamak dan angan-angan. Ya. Tamak dan angan-angan itu tetap saja tidak berubah pada diri seseorang. Ya. Dia tetap berusaha untuk berangan-angan dan tetap berusaha untuk tamak, ya, dalam dirinya, enggak berkurang walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua, tapi tetap berusaha untuk dapat harta lagi. Mau buat apa? Ya, mau buat apa? Sudah dapat 1 miliar, umur sekarang 70 tahun. Ya. Sudah cukup. Ya, enggak usah kerja, duduk di masjid, dzikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup buat umurnya dia. Ya. Paling tambah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya. Dan masih turah dan masih sisa uangnya kalau kemudian dia semacam itu.
tapi sudah sampai umur 70 tahun lagi masih ngurus ya. Ini bagaimana bisa dapat lagi ya lebih daripada 1 miliar ya. Ini kok kelihatannya sudah 1,9, tinggal nambah 100 lagi kemudian jadi 2 miliar ya. Tetap akan diusahakan ya. Sayang kalau enggak ya. Jadi semacam itu, enggak akan ada saat kemudian wah sudah cukup ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, cukup bagi Ibnu Adam itu kalau sudah ya diletakkan tanah artinya di pipinya, artinya sudah meninggal, itu baru kemudian selesai. Seorang apabila mendapatkan 1 gunung emas, dia pasti akan berusaha untuk mendapatkan 2 gunung emas ya. Tamaknya manusia ya. 1 gunung emas sudah cukup ya buat mandi setiap hari ya, sudah cukup untuk kehidupannya dia sampai akhir hayat. Tapi nyatanya setelah dia berusaha dapat dan mendapatkan nggak puas ya. Kita kan selalu berangan-angan dapat 1 miliar ya. Ya tidak, saat dapat 1 miliar, kalau kita dapat 1 miliar, waktu senangnya itu untuk dapat 1 miliar itu cuma 1 hari. Senangnya kita setelah kita dapat 1 miliar, benar-benar dapat 1 miliar loh ya. Dari seseorang mengatakan, fadhal silahkan, ini uang 1 miliar buat kamu ya. Senangnya bukan main. Tapi senangnya itu cuma 1 hari. Besok sudah bingung, ini naruhnya di bank mana ini ya. Sudah langsung ini ya Allah, semalam di rumah sudah diredek ya. Semalam di rumah dapat uang 1 miliar, sudah bingung ini bagaimana orang tahu ya. Kemudian ayo disimpan ya, disimpan, masuk ke bank. Setelah masuk bank bingung dia, ini masa masuk di bank 1 miliar, nanti kalau saya pakai setiap hari habis berkurang, berarti ini harus diusahakan bagaimana bisa tetap terus bertambah. Maka sekarang harus dibuat kerja. Dibuat kerja. Buat kerja apa sekarang? Mulai mikir dia. Ternyata dapat uang 1 miliar tidak senang ya. Mulai tambah pusing ya. Mulai tambah bingung ya. Ternyata setelah dikasih harta banyak seperti yang kita bayang-bayangkan ya, maka ternyata itu tidak membuat senang kita. Lalu apa yang membuat senang kita? Ya yang keadaan sekarang ini itu yang membuat senang. Baru cuma dikasih 10 juta saja sudah senang kok kita ya. Ya sudah, apa yang ada dinikmati ya. Jangan kemudian bingung harus dapatkan terlalu banyak yang kemudian hanya membuat tambah pusing dan stres kita ya. Maka apa yang ada dinikmati, disyukuri ya. Bisa kita ke masjid, bisa kemudian kita kemana, bisa kemudian kita bersantai dengan keluarga dan lain sebagainya, itu kita syukuri ya. Jangan kemudian membayangkan sesuatu yang lebih, yang padahal kalau kita dapatkan hanya membuat kita tambah sumpek ya. Maka bersyukur kepada Allah dengan keadaan kita yang sekarang ini dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian sudah sampai datang kemudian di ke dalam kuburnya, saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penekanan bahwa benar-benar kalian akan mengetahuinya nanti ya. Saufa itu nanti ya. Ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalla thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian tidak, sekali-sekali tidak, bahwa kalian nanti akan mengetahui dengan benar ya, bahwa yang namanya kubur itu bagaimana ya. Kita belum membayangkan bagaimanapun itu masih ya sambil lalu ya. Belum merasakan sebenar-benarnya bagaimana orang kemudian ketika ya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Orang kita ngantarkan jenazah saja tampak kita seperti biasa-biasa saja kok ya. Kita itu seperti biasa, padahal kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal dunia maka akan berucap dia. Orang yang sudah meninggal dunia akan mengatakan kepada kita, kalau dia itu baik, dia akan mengatakan cepat-cepat bahwa saya menuju kubur ya, supaya saya bisa mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang itu buruk, dia akan mengatakan jangan bawa saya, jangan bawa saya, kalian mau bawa saya kemana ini ya.
tunggu ya, itu yang dijeritkan kita nggak dengar ya. Kita bawa jenazah taruh sini, kemudian kita tunggu orang sholat jenazah, bawa lagi ya, sambil tertawa, padahal yang di dalam keranda menjerit-jerit kita nggak tahu ya. Kita nggak bakal dengar ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya siksa kubur didengar oleh semua makhluk kecuali dua, manusia dan jin ya. Semua makhluk dengar, binatang-binatang itu semuanya dengar. Tapi sesungguhnya yang tidak mendengarnya adalah manusia dan jin ya. Semacam itu keadaan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ya. Sekali-sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ini tertipu dengan kehidupan dunia. Lau ta'lamun, karena sesungguhnya kalian akan mengetahui perkara yang akan kalian hadapi dengan pengetahuan yang secara yakin ya. Ada kan ilmul yakin, ada ainul yakin, nanti akan disebutkan. Kalau ilmul yakin itu tahu, benar-benar tahu ya, yakin pasti ya, belum melihatnya ya, tapi sudah yakin di dalam hati ya. Kita ini tahu akan adanya kubur dan lain sebagainya, tapi pengetahuannya itu masih belum secara yakin ya. Kalau secara yakin benar-benar ya, rasa takutnya itu akan sangat besar ya. Sebagaimana orang-orang dahulu para salaf itu ya, disebutkan ketika mengantarkan jenazah tidak diketahui siapa keluarga kerabatnya yang meninggal ya. Kenapa? Karena semuanya pada nangis. Yang sedih itu semuanya, bukan cuman keluarganya tok ya. Sehingga nggak tahu siapa di antara mereka ini keluarganya yang mati ya. Nggak tahu, semuanya pada sedih, semuanya pada menangis ya. Kalau kita ya sekarang ini ya, hatta keluarganya sudah nggak sedih ya, hatta keluarganya biasa-biasa saja ya. Sudah sepertinya sudah umur 80 tahun wajar ya. Jadi kita ini sudah nggak ada lagi rasa sedih terhadap sesuatu. Nah, mereka bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berusaha menumbuhkan rasa takut ini. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Allah mengingatkan, sesungguhnya kalian akan menyaksikan api neraka di akhirat, artinya merasakan siksanya. La tarawunnal jahim, kalian nanti akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat, maka mereka akan menyaksikan yang namanya api neraka jahanam yang sangat panas sekali, yang mana panasnya ini ya kita bisa bayangkan suatu api yang besar, kita sudah merasakan panasnya itu dari jarak yang jauh ya. Begitu pula seseorang kemudian nanti di yaumil qiyamah, naudzubillah min dzalik, akan merasakan panasnya daripada siksa api neraka sudah dari jarak perjalanan yang sangat jauh sekali ya. Sehingga kemudian apalagi mendekat kepadanya, naudzubillah min dzalik ya. Wa in kullun illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Sesungguhnya setiap orang pasti akan melewati jahanam ya. Melewati jahanam itu bukan kemudian masuk ke dalamnya, bisa saja hanya di atasnya. Nah, yang di atasnya ini lewat dengan cepat juga bisa, sehingga sama sekali ya cahaya orang mukmin itu tidak akan merasakan daripada api neraka jahanam, tetapi malah memadamkannya ya. Memadamkannya daripada api neraka jahanam, cahaya daripada seorang mukmin yang lewat di atas jahanam, lewat di atas sirat ya. Semua orang pasti akan melewati sirat tersebut ya. Disebutkan dalam ayat la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin ya. Kemudian kalian akan melihatnya ainal yaqin ya. Ainal yaqin itu benar-benar sudah melihat ya. Benar-benar sudah melihat yang namanya api neraka jahanam ya. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar ilmu ya, tetapi ainal yakin, melihat ya.
Sehingga kan dikatakan ada ilmu yakin, ada ainal yakin. Kalau ilmu itu keyakinan, sudah yakin ya. Tapi kalau ainal yakin sudah dilihat ya, kita yakin adanya Ka'bah ya, tapi begitu sampai di sana melihatnya, itu yang namanya ainal yakin. Thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kalian akan melihat bagaimana neraka Jahim dengan suatu pandangan secara yakin ya, makhluk semuanya, yaitu melihat dan menyaksikan dengan mata kalian ya. Akan datang masa itu ya, akan datang masa tersebut bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan apa? Terhadap perbuatan yang bisa menjerumuskan kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sesungguhnya kalian itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dunia yang membuat kalian lalai ya. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu panas matahari ya, di Makkah, di Madinah pada saat itu, lalu kemudian dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air es ya, air yang sudah dingin. Lalu kemudian minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sampai air es ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dikasih ya, wa 'anil ma'il barid, itu kan selalu disebutkan di dalam hadis tentang air dingin saja itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya disebutkan pula dalam hadis, tidaklah seseorang itu kemudian masuk ke dalam surga atau neraka kecuali ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan ya. Tentang waktu mudanya, untuk apa dihabiskan. Lihat, penekanan waktu muda juga ditanyakan lagi. Secara umum umurnya, dan kemudian selanjutnya wa an syababihi fima afna ya. Waktu mudanya itu digunakan buat apa ya. Karena orang kalau dalam keadaan muda ini kan dikasih kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya, sehingga seharusnya digunakan untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang lalainya ya. Waktu muda itu gampang lalainya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya sehat. Kalau sudah umur 50 60 tahun ya, sudah sakit ini, sudah mulai takut ya, asam urat ya, jantungnya ya, apalagi sudah masuk sekali rumah sakit ya, habis itu sejadah sudah mulai digelar ya, sejadah sudah mulai digelar, sudah rasa takutnya sudah mulai ada ya. Tapi kalau masa muda ini kan sehat walafiat, nggak ada apa-apa, sehingga lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya lagi. Dan bagaimana keutamaan orang yang kemudian waktu mudanya digunakan buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan orang yang dapat naungan arasy Allah, yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentang hartanya ya, tentang hartanya, diambil dari mana, dapatnya dari mana, dan digunakan buat apa. Pertanyaannya 2 ya. Untuk harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, kemudian digunakan buat apa. Sehingga siap-siap ya, ambil dari mana nih harta dapat ya. Kalau hartanya dapat dari halal kemudian digunakan untuk halal, masih ada hisabnya juga ya. Hisabnya masih ada, apalagi yang haram. Naudzubillah min dzalik. Hisabnya apa, halalnya hisab, kemudian haramnya azab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah ilmunya. Ya, ilmunya ini digunakan buat apa? Dimanfaatkan, diamalkan atau tidak. Sehingga 4 hal ini yang kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat ya, setiap nikmat sesungguhnya gampang kita menjadikan nikmat-nikmat tersebut suatu hal yang sebetulnya malah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Setiap nikmat kita tahu bahwa kita berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut dengan cara yang halal, kemudian kita syukuri ya. Sudah itu sebagai salah satu daripada untuk supaya nikmat ini tidak menjadi beban kita nanti di akhirat ya.
Bagaimana makan saja nikmat, baca basmalah, hamdalah, Allah bersyukur dan tidak akan menanyakan kepada seorang hamba yang mana hartanya itu kemudian makannya dengan baca basmalah, hamdalah. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba yang semacam ini ya. Sehingga lakukan semua tersebut dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan suatu makanan yang diberikan kepada tamu ya, maka Allah malu untuk menanyakan dari mana makanan tersebut ya. Ada rezeki yang dikasih oleh Allah kepada kita di rumah kita, ada tamu datang kita berikan ya, kita berikan kepada tamunya, maka Allah tidak akan lagi menanyakan hartanya itu dari mana. Malu Allah menanyakan kepada hamba semacam ini sedangkan dia berusaha untuk menjamu orang lain. Maka bagaimana orang-orang salaf terdahulu apabila ada tamu malah merasa senang ya, kemudian kamu kasih sesuatu yang banyak kepada tamunya, sisanya buat keluarga. Ini makanan nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai hal amal silahkan untuk kemudian kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu termasuk nikmat yang kita syukuri dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فاتح بالقبول التمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي.